Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, dimanapun Anda berada, selamat pagi. Puji Tuhan, kita bertemu kembali pada pagi hari ini. Seperti yang kita ketahui bahwa hari-hari ini kita sedang dalam masa-masa menyambut peristiwa Pentakosta, memperingati kembali peristiwa Pentakosta. Peristiwa di mana Roh Kudus dicurahkan kepada para murid, kepada para rasul, bahkan kepada seluruh orang percaya pada saat itu. Saudara yang Tuhan kasihi, perlu kita ingat bahwa kehidupan kekristenan pada saat Roh Kudus dicurahkan, kehidupan kekristenan pada saat peristiwa Pentakosta terjadi, bukanlah kehidupan yang mudah, bukanlah kehidupan yang nyaman. Kehidupan kekristenan pada saat itu berada di bawah bayang-bayang maut, kekaisaran Romawi. Ketika seseorang memutuskan untuk percaya kepada Kristus, orang itu siap untuk dihukum mati. Ya, orang-orang pada saat itu ketika memutuskan untuk mengikut Kristus, mereka tahu resikonya apa. Mereka tahu mereka dapat dibunuh suatu waktu. Mereka dapat disalibkan. Mereka dapat dibakar hidup-hidup. Bahkan mereka bisa dibuang ke gladiator untuk dimakan oleh singa. Sungguh sesuatu yang sangat ironis sekali dan memang sangat menyesakkan hati ketika kita mungkin berada di posisi seperti itu. Namun, apa yang membuat mereka bertahan? Apa yang membuat mereka begitu kuat? Apa yang membuat mereka itu begitu bersemangat? Bahkan sampai pada akhir hidupnya pun mereka sama sekali tidak meninggalkan iman mereka. Mereka tetap percaya kepada Yesus. Secara logika harusnya mereka nggak mampu. Secara logika harusnya mereka nggak kuat. Tapi ternyata ada satu pribadi yang Yesus sendiri janjikan, yaitu Roh Penghibur, Roh kebenaran, Roh Kudus, yang membuat mereka tetap tenang, yang membuat mereka tetap damai, sekalipun mereka tahu mereka akan binasa. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, di masa-masa seperti ini, kita lihat dan kita harus jujur melihat kehidupan bahwa pandemik ini makin gak jelas. Bahkan sekarang setelah PSBB ada lagi new normal. Bagaimana ada tatanan kehidupan yang baru agar manusia menyesuaikan diri dengan virus ini, dengan pandemik ini. Gak jelas kapan berakhirnya masalah-masalah seperti ini, dan ini semakin menyesakkan hati kita, semakin membuat kita merasa ragu. Namun saudara-saudara yang Tuhan kasihi, bukankah Roh Kudus yang sama yang memimpin orang-orang Kristen, jemaat gereja mula-mula pada saat itu, adalah Roh Kudus yang sama juga yang memimpin hidup kita saat ini? Jikalau kita ragu, jikalau kita takut, bukankah itu satu tanda kecil bahwa kita meragukan Tuhan? Ketika kita takut, bukankah itu satu tanda bahwa kita tidak percaya kepada Tuhan? Kita bisa takut, bisa ragu, tapi kita tidak boleh hidup di bawah ketakutan. Kita tidak boleh hidup di bawah keraguan. Karena jika Roh Allah ada dalam diri kita, maka kekuatan itu, damai sejahtera itu, sukacita itu, kekuatan itu ada dalam diri kita. Mari bersama-sama kita jaga hubungan dengan Tuhan, kita terus tingkatkan keintiman kita dengan Tuhan, dan minta selalu penyertaan Roh Kudus. Bukan pada saat-saat peristiwa Pentakosta saja, bahkan setiap hari sepanjang umur hidup kita, sampai akhir kita menutup mata. Selamat pagi, semoga renungan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.